Salam adik-adik semua, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus menyertai kalian. Nah, perkenalkan, nama kakak, Kak Sam. Pada kesempatan kali ini, Kak Sam mau bercerita tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, pada saat ini Kak Sam membuat sebuah video buat adik-adik semua yang berada di rumah agar tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Nah, jangan kemana-mana, kita akan saksikan videonya. Tapi sebelum kita menyaksikan videonya, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan kepada kami kesempatan untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan kepada anak-anak. Berkati Kak Sam yang akan men-sharingkan firman kepada anak-anak dimanapun mereka berada. Walaupun mereka berada di rumah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita langsung saksikan videonya. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Sam. Di kesempatan kali ini Kak Sam akan bercerita mengenai Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Kita bisa lihat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Nah, ayat ini menceritakan Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah. Tetapi saat tiba di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang seperti lembu, kambing, merpati, dan domba. Nah, adik-adik melihat hal tersebut, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus juga membalikkan bangku dan meja mereka. Nah, lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Nah, di ayat ke-13 adik-adik dalam Matius pasal 21 dikatakan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya tempat berjualan. Nah, adik-adik, jadi kita tidak boleh menjadikan rumah Tuhan sebagai sarang penyamun atau rumah Tuhan bukan untuk tempat berjualan. Nah, di ayat ke-14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, ketika kemudian datanglah orang buta dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Nah, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan ada anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Nah, dan demikianlah firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan, bahwa adik-adik harus tahu bahwa rumah Tuhan adalah tempat beribadah, tempat di mana kita bersekutu memuji nama Tuhan. Nah, jadi adik-adik tidak boleh bermain-main saat beribadah. Mainkan kalau beribadah harus dengan
sungguh-sungguh tidak jahilin teman, mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Nah, kakak di sini punya ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa. Adik-adik bisa menghafalnya di rumah dan di mana saja adik-adik berada. Nah, demikianlah yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mengakhirinya. Sebelum itu kita akan berdoa. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu lewat pemutaran video singkat mengenai Yesus menyucikan bait Allah. Biarlah firman ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap kami dan memberkati anak-anak dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga memberkati keluarga mereka, orang tua mereka, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang tahu Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.